Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-27 di tahun B. Dan hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan selalu meneguhkan hidup kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Dan apa itu kehendak Tuhan? Bisa kita renungkan pada hari ini dalam Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Semoga firman Tuhan hari ini membuat kita untuk semakin setia kepada Allah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjawab mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah bagaimana orang-orang Farisi ini mencoba Yesus tentang perceraian. Ya. Tentu kalau kita berbicara tentang konteks ini adalah satu panggilan hidup yang dijalani. Ya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan gereja kita mempunyai 3 panggilan hidup. Pertama, hidup membiara. Kedua, hidup perkawinan. Dan yang ketiga, hidup sebagai single blessedness. Tidak menikah, tidak juga hidup membiara. Dan semua ini adalah panggilan. Apa sih inti dari sebuah panggilan? Adalah untuk menerima tawaran Allah hidup di dalam kekudusan. Apapun status kita dalam kehidupan, Tuhan hanya memanggil kita untuk satu tujuan, untuk menjadi kudus di hadapannya. Sebab kekudusan atau kesucian merupakan jalan yang mulus untuk setiap orang, putra-putri Allah, itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam rahmat perkawinan, setiap orang, setiap pasangan itu dipanggil, dipersatukan. Untuk apa? Untuk saling menguduskan satu sama lain. Dan itulah ciri dari sakramen. Sakramen mempunyai satu makna, yaitu rahmat ilahi Allah yang ingin menguduskan setiap manusia. Sehingga ketika orang hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka satu sama lain dipanggil, mempunyai tugas perutusan
Dan tugas perutusan ini adalah satu kewajiban agar mereka saling menolong satu sama lain, saling membantu satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Teristimewa di dalam saling menguduskan. Tentu dalam perjalanan perkawinan ada suka duka, ada gelombang hidup, ada badai hidup. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari bahwa badai, gelombang hidup, suka duka harus dilalui bersama. Karena di dalam kebersamaan itu akan memudahkan setiap orang untuk berjalan, memudahkan setiap orang untuk merasa kuat. Seperti peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kita hancur. Demikian pun dalam sakramenen perkawinan. Hari ini kita mendengar Yesus mengatakan, mengapa orang sampai ingin bercerai? Oleh karena ketegaran hati, kecongkakan hati, hati yang sudah keras. Ya. Inilah yang dimaksudkan bahwa banyak orang membuat satu alasan, banyak alasan. Begini, begitu, begini, begini, lalu menyalahkan satu sama lain. Persoalan, mengapa sebelum mengikatkan diri, menyatukan diri dalam sakramen, mengapa tidak saling mengenal satu sama lain? Mengapa tidak belajar satu sama lain? Belajar untuk mengetahui siapakah pasangan kita. Belajar untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan belajar untuk senantiasa berjalan bersama. Berjalan untuk membangun kehidupan bersama. Jangan berjalan pada saat enaknya. Ketika tidak ada enaknya, ketika ada kesulitan, ada kesusahan, mulai berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Yesus hari ini memberikan kita satu contoh dalam diri seorang anak. Janganlah menolak anak-anak, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus mengatakan, hanya orang-orang yang menyambut Allah, dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Mengapa anak-anak digambarkan sebagai orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah? Kenapa? Anak-anak hidup di dalam ketulusan, kejujuran. Mereka tidak hidup di dalam, mereka tidak ada suatu kehendak di dalam diri mereka, keinginan dalam diri mereka untuk membohongi, untuk menipu orang tua mereka. Mereka orang yang sangat polos, jujur. Mereka orang yang sangat percaya kepada orang tua mereka. Mereka benar-benar mengandalkan orang tua mereka dalam hidupnya. Oleh karena itu, orang beriman adalah orang-orang yang mau hidup jujur. Orang-orang yang mau mengandalkan Bapanya di surga ketika mengalami kesulitan. Anak-anak tidak pernah khawatir akan hidup mereka. Mereka tahu mereka punya Bapa dan Mama. Mereka punya kekuatan dan pegangan. Kita harus mempunyai sifat yang sama. Kita mempunyai Allah. Maka jangan khawatir dan cemas ketika kita menghadapi badai di dalam hidup kita. Teristimewa di dalam hidup perkawinan. Apapun panggilan hidupmu, hidup membiara, hidup perkawinan, atau single best, semua kita pasti akan mengalami badai hidup, suka dan duka. Tetapi bagaimana kita berusaha supaya menghadapi setiap cobaan-cobaan hidup itu, kesulitan hidup itu, dengan pertama-tama mengandalkan akal budi kita, hati kita yang diberikan Allah, yang diciptakan pada awal mulanya dengan begitu indah. Dan terus mengandalkan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berilah keputusan yang benar, teristimewa. Keputusan yang terus menyatukan, membahagiakan, dan membuat satu sama lain bahagia. Jangan membuat keputusan yang buruk lalu bercerai. Tidak. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita harus memaknai setiap sakramen yang kita terima. Sebab dalam sakramen itu Allah hanya menginginkan satu. Agar rahmat ilahinya menguduskan kita. Dan kita saling menguduskan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua boleh bersatu dengan Allah, Allah yang kudus dalam kerajaan.
Semoga Tuhan Yesus menguduskan dan memberkati kita hari ini dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.